Nogo Sosro Sabu Inten, halaman 106-115. Rupanya pengawal itu mempunyai perasaan yang tajam pula. Ketika ia merasa tubuhnya tersentuh kerikil yang dilemparkan Maesojenar, ia pun segera terbangun. Maka apa yang pertama-tama dilihatnya adalah ketika orangnya yang sedang bertugas telah menggeletak. Sesudah itu, lalu dilihatnya si pemuda tampan berjalan hati-hati ke arah gadis yang sedang tidur lelap. Melihat hal itu, kepala pengawal itu segera dapat menghubungkan persoalannya. Maka marahlah ia bukan kepalang. Mukanya menjadi merah seperti darah. Dengan cekatan sekali, ia bangun dan meloncat dengan garangnya. Tanpa bertanya lagi, tangannya segera terayun ke arah tengkuk si pemuda tampan. Tetapi adalah di luar dugaan sama sekali. Meskipun gerak pemimpin pengawal itu cukup cepat dan tanpa diduga-duga, namun dengan suatu gerakan miring yang sederhana, pemuda itu dapat menghindarinya. Hebat, pikir Maesojenar. Pemuda ini cekatan luar biasa. Siapakah ia sebenarnya? Ketika pemimpin pengawal itu merasa bahwa pukulannya dapat dielakkan dengan mudah, ia menjadi semakin marah. Dengan geramnya, ia melompat maju sekaligus tangannya menyambar leher. Tetapi kembali serangan itu gagal. Dengan mencondongkan tubuhnya, pemuda tampan itu dapat menghindarkan diri, bahkan sekaligus kakinya mengait kaki lawannya. Untunglah bahwa orang tua itu masih lincah juga, sehingga dengan satu loncatan, ia dapat melepaskan diri. Melihat cara orang itu menghindari serangannya, si pemuda tampan menjadi tertawa kecil. "Bagus, Pak, kau masih juga pandai bermain bajing loncat," kata pemuda itu. Sementara itu, para pengawal yang lain serta orang-orang yang sedang tidur nyenyak itu pun terbangun mendengar keributan-keributan itu. Beberapa orang menjadi gugup dan bertanya-tanya, tetapi para pengawal yang lain yang melihat pemimpinnya bertempur segera ikut serta melibatkan diri tanpa banyak berpikir. Sejenak kemudian terjadilah suatu pertempuran yang sengit. Pemuda itu seorang diri harus bertempur melawan 7 orang, tetapi ternyata pemuda itu benar-benar tangguh luar biasa. Melawan 7 orang yang telah berani menyatakan dirinya menjadi pengawal perjalanan di daerah yang berbahaya, sama sekali ia tidak tampak mengalami kesulitan. Dengan tangkasnya, ia berloncatan ke sana kemari di antara pepohonan hutan. Tongkat hitamnya berputar-putar melindungi tubuhnya. Meskipun para pengawal itu mempergunakan bermacam-macam senjata, ada yang memakai pedang, ada yang mempergunakan tombak, gada besi, dan sebagainya. Tetapi semuanya itu tampaknya tidak banyak berguna. Beberapa orang lain pun kemudian dapat menerka apa yang akan dilakukan oleh pemuda itu. Karena dalam keadaan demikian, mereka merasa senasib. Maka mereka pun menjadi marah. Beberapa orang kemudian segera bangkit dan menyatakan kesetiakawanan mereka untuk menangkap pemuda tampan itu. Tetapi adalah aneh sekali, pemuda itu tampaknya licin seperti belut. Geraknya cepat dan lincah, bahkan mirip dengan gerak seekor ular yang melilit-lilit di antara pepohonan, tetapi sejenak kemudian menjulur melakukan serangan yang berbahaya. Malahan setelah mereka bertempur lama, tampaklah bahwa pemuda itu tetap menguasai keadaan. Bahkan beberapa saat kemudian, ia masih sempat tertawa-tawa dan berteriak nyaring. "Jangan kalian turut campur, aku ingin gadis itu." "Jahanam," bentak kepala pengawal. "Aku telah menyanggupkan diri melindungi semua yang menjadi tanggung jawabku. Bagaimanapun hebatnya kau, aku akan tetap melawan sampai kemungkinan terakhir." Kembali pemuda itu tertawa. Katanya, "Aku akan menghitung sampai bilangan 10. Siapa yang tidak mau minggir, bukan salahku kalau ia binasa." Mendengar ancaman itu, beberapa orang merasa ngeri juga, sehingga bulu roma mereka berdiri. 1, 2, 3. Pemuda itu mulai menghitung bilangan. Sampai bilangan ini, telah banyak di antara mereka yang meloncat keluar dari gelanggang.
Bagaimanapun perasaan kesetiakawanan mereka, namun karena mereka tidak langsung berkepentingan, maka mereka merasa lebih baik minggir daripada turut menjadi korban. Karena itu, setelah bertempur beberapa lama, terasalah bahwa pemuda itu adalah pemuda yang perkasa. Sampai bilangan ketujuh, tak ada lagi seorang pun yang berani membantu ketujuh pengawal yang sedang bertempur mati-matian itu. Sehingga pertempuran itu semakin nampak berat sebelah. Tetapi dalam pada itu Maisojenar merasa kagum dan hormat kepada ketujuh pengawal itu yang tidak lagi menghiraukan keselamatan diri mereka dalam melakukan kewajiban. Sejenak kemudian, Maisojenar merasa tak sampai hati melihat keadaan yang demikian. Maka segera ia melompat dan masuk ke dalam arena pertempuran. Tetapi sampai demikian jauh, ia sama sekali tidak merasa perlu memperlihatkan kepandaiannya. Ia berkelahi dengan cara yang nampaknya sama sekali tak teratur dan sekaligus untuk mengetahui sampai di mana keperkasaan lawannya. Pemuda itu, ketika melihat Maisojenar masuk ke dalam kancah perkelahian, terpaksa menghentikan hitungannya dan berkata kepada Maisojenar, "Hai orang tolol, kau jangan bermain-main di situ, menyingkirlah." Maisojenar pura-pura tak mendengar seruan itu. Dengan gerakan yang bodoh, ia menyerang terus-menerus bersama-sama ketujuh orang pengawal itu. Beberapa saat kemudian, kembali pemuda itu mengulangi seruannya. Tetapi juga kali ini, Maisojenar tidak mempedulikannya. Ia berkelahi dengan gerak sekenanya saja. Bahkan ia menyerang pemuda itu dengan segenggam tanah yang dilemparkan ke mukanya, karena ia memang tidak bersenjata. Akhirnya, pemuda itu menjadi gusar. "Bagus, kalau kau tak mau berhenti, aku akan melanjutkan hitunganku. Lalu sesudah itu, kalian akan mampu semua. Dan gadis itu akan aku bawa pulang tanpa seorang pun dapat menghalangi," kata pemuda itu. Mendengar teriakan pemuda tampan itu, gadis cantik yang menjadi sasarannya menjerit ngeri. Tetapi suaranya hilang ditelan oleh kelebatan rimba. Akhirnya, si pemuda sampai juga pada hitungan yang ke-10. Sesudah itu, ternyata ia benar-benar akan melakukan apa yang dikatakan. Secepat kilat ia maju menggempur lawannya. Tongkatnya berputaran cepat bukan main, seolah-olah berubah menjadi segulung awan hitam yang menakutkan. Maisojenar melihat gelagat ini, tetapi ia masih saja bertempur tanpa aturan. Pertempuran itu berubah menjadi semakin cepat dan dahsyat. Tongkat hitam itu melayang-layang menyambar-nyambar tak henti-hentinya. Tetapi sampai sekian lama, tak seorang pun yang dapat dikenainya. Si pemuda sendiri kemudian menjadi heran, kenapa tongkatnya tak menyelesaikan pertempuran sebelum fajar. Menilik kepandaian ketujuh orang yang mengeroyoknya, ia sudah dapat memastikan bahwa sedikitnya 4 di antaranya harus sudah binasa. Apalagi si perantau tolol itu. Tetapi karena sampai sedemikian jauh ia masih belum mampu menjatuhkan seorang pun, Maisojenar yang dalam mata si pemuda merupakan orang tolol yang berani, sangat mengganggu perkelahian itu. Sekali waktu ketika tongkatnya melayang ke arah tengkuk salah seorang lawannya, tiba-tiba perantau tolol itu melemparkan pasir ke arah mukanya, sehingga ia terpaksa memejamkan matanya. Dengan demikian, maka calon korbannya itu sempat menghindarkan diri. Pada saat yang lain, ketika hampir saja tongkatnya berhasil menyodok leher, si pemuda tolol itu kakinya terantuk batu, sehingga jatuh tertelungkup menimpa lawan yang hampir binasa itu. Dengan demikian, mereka jatuh bergulingan. Dan juga kali ini tongkatnya tak menemukan sasaran. Si pemuda akhirnya marah kepada Maisojenar. "Hai orang tolol, jangan berbuat gila di sini. Kalau kau tak mau lekas minggir, kau pun akan kubinasakan. Bahkan kaulah yang pertama-tama akan mengalami nasib jelek," teriaknya geram. Mendengar seruan itu, sadarlah Maisojenar bahwa pemuda itu sudah benar-benar marah. Maka tidak sepantasnya lagi kalau ia bermain-main saja. Maka segera ia pun mempersiapkan diri untuk menyambut setiap serangan yang benar-benar akan dilancarkan.
mengetahui dari manakah sumber suara itu. Beberapa orang menjadi bingung dan ketakutan. Bahkan ada yang menjadi lemas dan hampir pingsan. Tidak ketinggalan para pengawal pun segera nampak sangat cemas. Sebab munculnya Lowo Ijo setelah beberapa lama lenyap itu adalah sangat tiba-tiba dan tak disangka-sangka. Maeso Jenar yang mempunyai telinga sangat tajam dengan seksama memperhatikan suara itu. Meskipun perlahan-lahan akhirnya dapat diketahui dari manakah asalnya. Tetapi rupanya pemuda taman itu pun bukan orang biasa. Pendengarannya ternyata sangat tajam. Untuk mengetahui arah suara itu, diangkatnya wajah. Meskipun tidak secepat Maeso Jenar, ia pun akhirnya dapat mengetahui sumber suara itu. Maka segera ia pun bersiaga menghadap ke arah suara itu, sambil berteriak, "Hai Lowo Ijo, kau jangan main gila di hadapanku. Ayo keluarlah dari sarangmu. Apakah yang sebenarnya kau kehendaki dengan memperdengarkan suara tertawamu yang memuakan itu?" Mendengar seruan pemuda itu, semua orang termasuk Maeso Jenar menjadi bertanya-tanya dalam hati. Siapakah dia yang telah berani menantang Lowo Ijo ini? Sementara itu, suara tertawa Lowo Ijo pun semakin lama semakin surut. Dan akhirnya mereka dikejutkan oleh sebuah bayangan yang melayang turun dari dahan yang cukup tinggi. Tetapi yang sama sekali tak diduga-duga kecuali oleh Maeso Jenar dan pemuda taman itu, ternyata Lowo Ijo bertengger di atas dahan yang hanya berjarak tidak lebih dari 20 depa dengan mereka. Samar-samar oleh cahaya api yang masih menyala, tampaklah bahwa Lowo Ijo pun sebenarnya masih muda. Usianya tidak juga terpaut banyak dengan pemuda taman itu maupun dengan Maeso Jenar. Tubuhnya kekar kuat, matanya hitam mengkilat memancarkan sinar kekejaman dan kebengisan. Sedangkan di bawah hidungnya melekatlah kumis yang lebat hitam melintang menyeramkan. Meskipun pada saat itu Lowo Ijo tersenyum, tetapi senyumnya sama sekali tidak menambah manis wajahnya. Bahkan beberapa orang yang melihatnya menjadi gemetar ketakutan, seakan-akan melihat senyuman malaikat pencabut nyawa yang berhasil melakukan tugasnya dengan baik. Perlahan-lahan, setapak demi setapak, Lowo Ijo berjalan mendekati pemuda taman itu. Di pinggangnya membelit kain berwarna putih dengan lukisan hijau di atasnya. Pastilah itu gambar yang menyeramkan. Kelelawar dengan kepala serigala. Sedangkan di tangan kanannya tergenggam sebuah pisau belati panjang. Ternyata pemuda taman itu sama sekali tidak gentar. Meskipun demikian, ia tidak mau merendahkan Lowo Ijo. Tangannya segera memutar tongkat hitamnya dan tiba-tiba dari dalamnya ia mencabut sebelah pedang kecil yang lentur. Melihat hal itu, Lowo Ijo tertawa. Tetapi kali ini tertawanya pendek. Lalu ia berkata, "Hahaha, ular laut gila, kau jangan main gagah-gagahan di daerah ini." Mendengar kata-kata Lowo Ijo, sekali lagi Maeso Jenar terkejut. Inilah agaknya yang disebut samparan dengan panggilan ular laut yang memiliki wajah tampan dan bernama Joko Soko. Karena itulah, maka dengan enaknya ia dapat melawan 7 orang, bahkan lebih dari itu. Dan dengan beraninya pula ia menantang Lowo Ijo, pikir Maeso Jenar. Mendengar ucapan Lowo Ijo, Joko Soko sama sekali tidak menjadi takut. Malahan kembali bibirnya yang tipis itu menyungging senyum aneh. "Daerah inikah yang kau maksud?" jawab Joko Soko. "Joko Soko, kau jangan mencari perkara. Kau tahu bahwa seluruh hutan Mentao dan bagian-bagiannya serta segala isinya adalah daerah wewenangku," sambung Lowo Ijo. Telah berapa bulan atau berapa tahun kau meredam diri di sarangmu, dan tahu-tahu sekarang masih mengatakan daerah ini daerah wewenangmu. Lowo Ijo, menurut pikiranku daerah ini sekarang merupakan daerah tak bertuan, guman Joko Soko. "Kau jangan mengigo, Soko. Aku belum pernah melepaskan hak yang pernah aku miliki. Kalau beberapa waktu terakhir aku tidak pernah berbuat sesuatu, itu bukannya aku tak lagi berwenang di daerah ini. Hanya saja
Dalam waktu-waktu itu, aku tak merasa perlu untuk berbuat apa-apa. Anggapanmu bahwa daerah ini daerah tak bertuan itu sama sekali salah. Selama aku masih bernafas, nah, sekarang tinggalkan daerah ini, perintah Lowo Ijo. Joko Suko sama sekali tak terpengaruh oleh kata-kata Lowo Ijo itu. Bahkan kemudian ia tertawa kecil. Lowo Ijo, kau jangan berlagak seperti seorang yang paling berkuasa. Apa dasarmu kau berani memerintah aku untuk meninggalkan daerah ini? Kau masih belum menunjukkan bahwa kau memiliki sepasang pusaka Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten. Juga belum pasti bahwa kau akan berhasil memenangkan semua pertandingan yang akan kami selenggarakan akhir tahun ini. Jadi, pada saat ini, kau dan aku masih belum mempunyai sangkut paut apapun. Joko Suko menjawab. Lowo Ijo menarik alisnya yang tebal itu tinggi-tinggi sambil mengangguk-angguk. Kemudian katanya, lalu bagaimana seharusnya? Seharusnya kau tak usah mengganggu aku. Tetapi, kalau kau tetap tak menghendaki aku melakukan perbuatan-perbuatan di daerah ini, seharusnya kau paksa aku pergi, jawab Joko Suko. Kembali Lowo Ijo tertawa pendek. Kau masih seperti masa-masa lampau. Setelah kau capai tingkatmu yang hampir sempurna sekarang ini, seharusnya kau tak lagi banyak bernafsu untuk berkelahi. Dan apakah artinya pertempuran di antara kita? Beberapa waktu yang lampau, kita pernah berkelahi sampai beberapa hari. Dan tidak seorang pun dari kita yang kalah. Kalau pada saat ini kami bertempur kembali, menurut pendapatku hasilnya akan sama saja. Karena itu, baiklah kita hormati persetujuan yang pernah kita buat mengenai daerah kerja kita masing-masing, kata Lowo Ijo. Joko Suko menjadi bimbang. Dahinya berkerut dan otaknya berputar cepat. Melihat Joko Suko ragu, Lowo Ijo menambahkan, atau kalau kau merasa tidak perlu lagi dengan persetujuan itu, baiklah, dihapus saja sama sekali. Aku tak keberatan kau melakukan kegiatan di wilayah ini. Tetapi kau jangan menyalahkan aku kalau aku akan melakukan kegiatan di Nusa Kambangan dan di lautan. Sebab aku pun pernah menjadi bajak laut pada usia 14 tahun. Dahi Joko Suko semakin berkerut, dan akhirnya pecahlah tertawanya. Hahaha, memang kau penjahat tak tanggung-tanggung Lowo Ijo. Baiklah, kalau demikian aku mengalah, katanya. Tetapi Joko Suko berhenti berbicara. Tetapi matanya merayap kepada gadis cantik yang duduk gemetar dan ketakutan. Lowo Ijo pun mengerti maksud Joko Suko. Sahutnya sambil tersenyum. Suko, kemana kau pergi? Selalu kau bawa pulang gadis-gadis. Apakah sarangmu masih belum penuh? Joko Suko tertawa lirih. Jawabnya, alangkah bodohnya kau. Nusa Kambangan cukup luas untuk menampung semua gadis dari pulau Jawa ini. Dan atas gadis ini kau tidak keberatan? Mendengar percakapan mereka, gadis itu menjadi semakin ketakutan. Tubuhnya menggigil dan berkeringat dingin telah membasahi tubuhnya. Sekarang, di hadapan kedua penjahat terkenal itu, rombongan yang berjumlah 10 orang dengan mereka yang telah tersadar dari pingsannya pun tidak mungkin dapat menghalangi maksud ular laut yang gila itu. Meskipun orang-orang lain juga merasa ketakutan dan ngeri, tetapi sebesar-besarnya mereka hanya harus menyerahkan barang-barang mereka. Tetapi gadis itu harus menyerahkan dirinya. Satu-satunya harapan baginya adalah kalau Lowo Ijo tetap pada pendiriannya, melarang Joko Suko berbuat sesuatu di daerah ini. Sebab Lowo Ijo sendiri, menurut berita yang tersiar, tak pernah menculik atau menghendaki seorang gadis. Tetapi alangkah kecewanya gadis itu, bahkan hampir saja ia jatuh pingsan ketika didengarnya Lowo Ijo berkata sambil tertawa pendek. Joko Suko, sebenarnya aku sama sekali tak mengubah pendirianku. Tetapi sebagai seorang sahabat, baiklah, aku hadiahkan gadis itu kepadamu. Aku sama sekali tak berkepentingan kepadanya, sebab aku mempunyai kepentingan yang lain. Mendengar jawaban Lowo Ijo,
Joko Soko menjadi gembira sekali. Lowo Ijo, memang hanya itulah yang sebenarnya aku kehendaki dari rombongan ini. Hanya barangkali kau menganggap aku bersalah, bahwa aku tidak minta izinmu dahulu. Nah sekarang kau telah mengizinkan, katanya. Sekali lagi Lowo Ijo tertawa. Terserahlah kepadamu Joko Soko, katanya. Mendengar keputusan Lowo Ijo, gadis itu semakin putus asa. Tak ada lagi harapan baginya untuk melepaskan diri dari tangan penjahat itu. Maeso Jenar selalu memperhatikan perkembangan keadaan dengan cermat. Ia dihadapkan pada satu persoalan yang cukup rumit. Di sini, tanpa diduga-duga, ia telah bertemu dengan Lowo Ijo yang sengaja akan dicarinya. Tetapi di sini juga ada seorang yang dapat mengganggu pertemuan itu, yaitu Joko Soko yang ternyata mempunyai kekuatan seimbang dengan Lowo Ijo. Kalau pada saat itu Maeso Jenar membuat perhitungan dengan Lowo Ijo, ia sendiri belum tahu pasti siapakah yang akan menang. Apalagi kalau kemudian Joko Soko ikut campur, maka masalahnya akan merugikan. Menurut perhitungan Maeso Jenar, melawan dua orang adalah pekerjaan yang berat sekali, bahkan mungkin di luar kuasanya. Tetapi di luar itu, ia menghadapi soal baru. Joko Soko menghendaki untuk membawa gadis itu pulang ke Nusa Kambangan. Apakah hal yang demikian dan berlangsung di bawah hidungnya akan dibiarkan saja? Andaikan ia bertindak, dalam hal ini pun ada kemungkinan ia terlibat dalam pertempuran melawan kedua orang itu. Sebagai seorang prajurit pilihan, Maeso Jenar sama sekali tidak mengenal takut. Kalau ia sampai berpikir demikian, masalahnya adalah atas dasar perhitungan cara dan bagaimana untuk mencapai maksudnya. Selagi Maeso Jenar sibuk berpikir, Joko Soko dengan matanya yang redup dan senyum aneh yang menghiasi bibirnya yang tipis telah mulai bergerak dan berjalan perlahan-lahan ke arah gadis cantik itu. Sementara itu, Lowo Ijo berteriak bergurau, "Joko Soko, sebenarnya aku iri hati melihat ketampanan wajahmu. Tetapi kau rupanya adalah seorang tampan yang sial, sebab gadis-gadis yang kau kehendaki menjadi pingsan kegirangan, karena akan mendapat pasangan yang setampan kau ini." Joko Soko sama sekali tak mendengar perkataan Lowo Ijo itu. Ia sedang kegirangan akan mendapat gadis yang demikian cantiknya, melebihi semua gadis yang pernah dilihatnya. Tetapi terjadilah suatu hal di luar perhitungan. Dalam keputusasaan, gadis itu memutuskan untuk lebih baik membunuh dirinya. Ia sama sekali tidak mau dinodai kehormatannya oleh iblis-iblis yang demikian itu. Maka secepat kilat ia mengambil keris dari dalam bungkusan yang dibawanya, dan segera ia menarik keris itu dari warangkanya. Joko Soko sama sekali tidak mengira bahwa hal yang demikian akan terjadi. Karena itu ia terkejut, sehingga langkahnya berhenti. Ia masih belum tahu maksud yang sebenarnya gadis itu menarik keris. Karena itu ia harus berhati-hati. Tetapi tiba-tiba saja ia melihat keris itu melayang menuju ke arah dada gadis itu sendiri. Joko Soko tersadar, karena itu harus dicegahnya. Tetapi sayang, jaraknya masih terlalu jauh, sehingga terloncatlah teriakan dari mulutnya yang berbibir tipis itu dengan nada yang cemas. Cemas akan kehilangan gadis itu. Jangan lakukan itu." Tetapi teriakannya itu menggetar tanpa sesuatu pengaruh apapun atas gadis yang sudah bertekad untuk mati daripada jatuh di tangan bajak laut yang berwajah tampan itu. Tiba-tiba tampaklah sebuah bayangan melontar dengan cepat menyambar pergelangan tangan gadis itu, sehingga keris yang digegamnya tidak sampai menembus dadanya. Gadis itu terkejut bukan kepalang. Demikian juga semua orang yang menyaksikan. Bahkan Joko Soko dan Lowo Ijo pun menjadi terkejut dan heran melihat orang dapat bergerak demikian cepatnya. Itulah Maeso Jenar yang telah mencoba untuk menyelamatkan jiwa gadis itu. Dan sekaligus keris itu pun telah berpindah ke tangannya pula. Tetapi belum lagi debar jantung mereka berhenti, kembali mereka terkejut, terutama Maeso Jenar sendiri. Joko Soko dan Lowo Ijo
Ketika mereka melihat keris yang sekarang sudah berada di tangannya, Kiai Sigar Penjalin, desis mereka hampir bersamaan. Itulah nama keris yang dipegang oleh Maeso Jenar. Keris yang berbentuk lurus, satu sisinya melengkung hampir setengah lingkaran, sedangkan sisi yang lain datar seperti kebiasaan keris, mirip seperti batang penjalin yang dibelah dua dan diruncingkan ujungnya. Yang mengejutkan mereka adalah keris itu terkenal sebagai pusaka seorang sakti yang mempunyai nama sejajar dengan Pasingsingan, yaitu Ki Ageng Pandan Alas dari Kelura, Wonosobo. Demikian terkejutnya Maeso Jenar sampai tangannya yang memegang keris itu gemetar. Maka setelah agak reda sedikit dan nafasnya mulai teratur, Maeso Jenar berdiri dengan teguhnya memandang tajam kepada Joko Soko. "Apakah yang kau kehendaki dari gadis ini?" tanya Maeso Jenar. Getar hati Joko Soko sementara itu telah turun, tetapi sekarang otaknya dihinggapi oleh suatu pertanyaan. Perantau tolol itu kenapa tiba-tiba saja dapat berbuat sedemikian cepatnya, sehingga jiwa gadis cantik itu tertolong. Selain itu, gadis itu ternyata memiliki keris Kiai Sigar Penjalin. Apa hubungannya dengan Ki Ageng Pandan Alas? Joko Soko berpaling kepada Lowo Ijo untuk mendapat pertimbangan. Ternyata Lowo Ijo pun pada saat itu sedang berpikir keras. Ia memandang keris Sigar Penjalin yang berada di tangan Maeso Jenar itu tanpa berkedip. Baru setelah beberapa saat kemudian, ia berkata, "Joko Soko, menurut pendapatku sebaiknya kita tidak membuka suatu persoalan dengan Ki Ageng Pandan Alas. Sebab dengan membawa keris Sigar Penjalin, gadis itu mempunyai hubungan dengan Ki Ageng Pandan Alas." Joko Soko dalam hati kecilnya membenarkan juga keterangan Lowo Ijo itu, sebab ia pun tahu bahwa Ki Ageng Pandan Alas termasuk orang yang aneh. Ia selalu berada di mana saja, merantau dari satu tempat ke tempat lain. Namun demikian, ia sayang juga melepaskan gadis cantik yang sudah sekian lama diikutinya. Sebab dalam pengamatannya, belum pernah ia menemukan gadis secantik itu. Kalau kali ini ia tak berhasil membawanya pulang, maka seumur hidupnya belum tentu ia akan menjumpainya lagi. Sebaliknya, gadis cantik itu sama sekali tidak menduga bahwa keris yang dibawanya mempunyai pengaruh yang sedemikian hebatnya. Ia sendiri belum pernah mendengar nama Ki Ageng Pandan Alas dari Kelura. Keris yang dibawanya adalah keris peninggalan ibunya pada saat ibunya menghembuskan nafas terakhir. Menurut ibunya, keris itu adalah keris kakeknya, seorang petani miskin yang pada saat itu sedang merantau mencari daerah baru yang lebih subur, yang barangkali dapat dipakai sebagai tempat tinggal yang baru. Dan menurut ibunya, kakeknya sekarang berada di desa Pliridan, daerah antara hutan Tambak Baya dan Beringan, bagian dari hutan Mentau. Suatu daerah yang baru dibuka oleh beberapa orang yang nampaknya subur untuk daerah pertanian. "Lowo Ijo," kata Joko Soko kemudian setelah berpikir sejenak. "Memang aku sebenarnya segan terhadap orang tua itu. Tetapi menurut pikiranmu, apakah ia mengetahui bahwa gadis itu akan aku bawa pulang ke Nusa Kambangan?" "Soko," jawab Lowo Ijo, "Pandan Alas itu tidak ubahnya seperti hantu yang berada di mana saja, pada saat apa saja. Ia seolah-olah memiliki 1000 mata dan 1000 telinga yang bertebaran di seluruh tanah ini. Tetapi ternyata sekarang ia tak ada di tempat ini," potong Joko Soko. "Kau jangan berkeras membawa gadis itu, Soko. Meskipun seandainya Pandan Alas pada saat ini tidak melihat dan mengetahui, tetapi perbuatan itu kau lakukan di hadapan saksi-saksi yang pada suatu ketika pasti akan terdengar pula oleh hantu yang bertelinga 1000 itu. Kalau sudah demikian halnya, kau tidak akan dapat lagi hidup tentram dan berlindung dimanapun di dunia ini." Joko Soko terdiam, tampak alisnya berkerut-kerut. Tiba-tiba terdengarlah ia menjawab dengan jawaban yang sama sekali tidak terduga-duga. Semua yang mendengar menjadi terkejut, seperti tanah tempat mereka berpijak itu runtuh. "Lowo Ijo, kau benar. Memang aku seharusnya tidak berbuat itu di hadapan saksi-saksi.
Karena itu, maka aku akan bunuh semua orang yang menyaksikan peristiwa ini, kecuali kau, kata Joko Soko dengan suara mantap. Baru mendengar kata-kata itu, dan belum lagi Joko Soko berbuat sesuatu, orang-orang yang mendengarnya seolah-olah telah terbang nyawanya. Lowo Ijo yang matanya memancarkan sinar kepuasan dan kepingisan itu pun terkejut mendengar keputusan Joko Ijo untuk membunuh sekian banyak orang itu. Joko Soko, sebaiknya kau pikir masak-masak apa yang akan kau lakukan itu. Apalagi hal itu terjadi di daerah kekuasaanku, kata Lowo Ijo memperingatkan. Lowo Ijo, kau tidak akan tersangkut dalam perkara ini. Dan percayalah bahwa apabila tak seorang pun yang hidup di antara orang-orang ini, maka bagaimanapun tajamnya telinga pandan alas, ia tak mungkin dapat mendengarnya, jawab Joko Soko. Dahi Lowo Ijo tampak berkerut. Rupanya ia berpikir keras, tetapi bagaimanapun ia tetap tidak dapat mengerti jalan pikiran Joko Soko. Mengorbankan sekian banyak orang hanya untuk mendapat seorang gadis. Seandainya taruhan itu untuk memperebutkan sebuah pusaka atau harta benda yang tak ternilai, agaknya Lowo Ijo masih dapat mengerti. Mereka yang mendengarkan percakapan itu, hatinya diliputi oleh suasana ketegangan yang hebat. Mereka mengharap Lowo Ijo tetap pada pendiriannya, tidak mengizinkan Joko Soko berbuat demikian kejamnya hanya untuk memanjakan nafsunya. Mereka rela andai kata kemudian Lowo Ijo merampas segala harta benda mereka, asal nyawa mereka diselamatkan. Bahkan ada di antaranya yang mulai menyesali gadis cantik itu. Karena gadis itulah maka nyawa mereka terancam. Sampai beberapa saat Lowo Ijo tidak berkata-kata. Ia menjadi bimbang. Sebenarnya lebih baik baginya untuk tidak menambah lawan. Apalagi seorang sakti seperti Ki Ageng Pandan Alas. Bersambung ke halaman 116.